perjalanan mencari kitab Segara Ruksa. Setelah memastikan jika Sudiro dan yang lainnya dalam keadaan aman, Gatra Prawira pun berpamitan untuk kembali ke Mandala Tirta Kencana. Kepergian Gatra Prawira itu didasari atas keresahannya yang sudah beberapa waktu terus saja memikirkan Dewi Kencana Wungu yang tidak lain adalah istri dari Gatra Prawira yang juga merupakan putri dari kerajaan gaib Tirta Kencana. Akan tetapi Gatra Prawira harus menelan kepedihan ketika mengetahui Mandala Tirta Kencana yang merupakan kerajaan gaib di bawah naungan kerajaan Laut Selatan itu telah porak-poranda setibanya Gatra Prawira di sana. Selain itu, dia juga dibuat sedih dengan menghilangnya sosok Dewi Kencana Wungu dan juga raja serta ratu dari Mandala Tirta Kencana yang tidak lain adalah ayah dan ibu mertuanya. Tidak ingin bertindak gegabah, Gatra Prawira pun mencari makhluk gaib yang masih bertahan di sana hingga akhirnya Gatra Prawira dapat bertemu dengan Senopati Banyukombo dan menanyakan apa yang telah terjadi di kerajaan gaib tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari Senopati Banyukombo, Gatra Prawira pun memutuskan untuk kembali ke lembah Jagat Maya bersama sang Senopati. Semuanya terjadi begitu cepat. Ribuan pasukan datang menggempur Mandala kami. Dan yang aku tahu, mereka menggunakan panji kebesaran bergambar ular dengan roda cakra bawana mengelilinginya. Ujar Senopati Banyukombo menceritakan apa yang telah terjadi di Mandala Tirta Kencana kepada Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya di lembah Jagat Maya kala itu. Bukan hanya Mandala kami yang tumbang, tapi banyak mandala-mandala lain yang juga bertumbangan. Entah kerajaan gaib mana yang berani menghancurkan kerajaan-kerajaan gaib di bawah naungan kerajaan Laut Selatan. Imbu Senopati Banyukombo menjelaskan kembali. Jagat mulai tidak pada pakemnya. Sepertinya memang ada sosok makhluk yang ingin menguasai ilmu dalam kitab Segara Ruksa itu, balas Eyang Jagat Baruna yang terus mencoba untuk menerka apa yang sedang mereka alami saat itu. Apakah sampean yakin, Ki, jika yang membawa raja dari Mandala Tirta Kencana bersama istri dan putrinya bukan pasukan dari Laut Selatan? Tanya Ki Madya penasaran. Aku sudah lama menjadi senopati yang membawahi ribuan pasukan dari Mandala Tirta Kencana. Dan aku tahu pasti panji-panji kebesaran dari setiap mandala ataupun kerajaan gaib, terutama panji kebesaran yang sangat ditakuti, yaitu panji dari kerajaan Laut Selatan, balas Banyukombo menjelaskan. Sepertinya memang kita harus keluar dari tempat ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak mungkin hanya terus menunggu dan mencari keselamatan diri sendiri ataupun kelompok kita, sementara di luar sana banyak makhluk yang sudah menjadi korban dari sebuah permasalahan ini, ujar Sudiro dengan tegas. Benar apa yang telah dikatakan oleh Sudiro. Kita harus segera keluar dari sini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, balas Ki Jagat Madya. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi dalam kelompok besar dan menghadapi siapapun yang sedang menunggu kita di luar sana, ujar Eyang Jagat Giri menambahkan. Abah setuju dengan pendapat kalian. Memang sudah sepatutnya kitalah yang memperbaiki segala kerusakan ini, balas Aba Uta menimpali. Kalau memang semuanya menyetujuinya, sebaiknya kita mulai saja dari istana Ratu Siluman Ular, kek. Mohon maaf jika Danu lancang dalam hal ini, seru Danu yang membuat semuanya mempertimbangkan apa yang telah dikatakan oleh bocah pemilik ilmu Pancawara tersebut. Apa yang kau ketahui tentang istana Ratu Siluman Ular Hijau yang menjadi panglima perang dari kerajaan Laut Selatan itu, nak? Tanya Senopati Banyukombo. Danu curiga jika ada makhluk gaib yang sangat kuat yang mendukung Ratu Siluman Ular itu untuk membelot kepada kerajaan Laut Selatan. Dan sepertinya makhluk yang memiliki kekuatan itu akan segera muncul ke permukaan setelah tertangkapnya Ratu Siluman Ular tersebut.
oleh Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan, balas Widanu menjelaskan. Mohon maaf atas kelancangan anak saya yang Senopati, tapi hanya Widanulah yang tahu tentang istana Ratu Ular tersebut. Karena belum lama ini Widanu berhasil membebaskan istri dan anak dari Eyang Jagatmadya, sambung Sudiro menjelaskan kepada Senopati Banyukumbo. Apakah kabar tentang bocah pemilik ilmu Pancawara itu memang benar adanya, Wira? Tanya Senopati Banyukumbo kepada Gatrapawira. Benar, benar Yang. Memang Widanulah sang pemilik ilmu Pancawara itu, balas Gatrapawira yang membuat Eyang Senopati Banyukumbo terkejut. Ternyata ramalan itu benar adanya, dan aku sangat mempercayai hal itu saat ini, ujar Senopati Banyukumbo sambil menggelengkan kepala. Ramalan apa yang kau ketahui itu? Tanya Eyang Jagatbaruna. Setelah munculnya Pancawara, maka Segara Ruksa akan naik ke permukaan, dan jika Segara Ruksa terbuka, maka kitab itu akan memberi petunjuk untuk membebaskan makhluk yang bernama Molodewo yang terkurung di sebuah tempat. Dan Molodewo akan menghancurkan tatanan yang ada, membawa dunia dalam kegelapan, balas Senopati Banyukumbo yang sontak membuat semua yang ada di lembah Jagatmaya terdiam. Jadi, dengan Pancawara yang berada di tengah-tengah kita saat ini, kita harus dapat menemukan kitab Segara Ruksa dan memusnahkannya agar tidak lagi terjadi huru-hara serta bangkitnya sosok Molodewo. Imbu Senopati Banyukumbo menjelaskan. Setelah sepakat untuk membagi ke dalam dua kelompok, pada akhirnya diputuskanlah jika Sudiro bersama Eyang Jagatbaruna, Gatrapawira dan Wanageni serta Senopati Banyukumbo akan mencari tahu tentang siapakah yang menyerang kerajaan gaib kecil yang menjadi bawahan dari kerajaan Laut Selatan itu, sekaligus mencari keberadaan sang raja dan juga sang ratu serta Dewi Kencana Wungu yang merupakan istri dari Gatrapawira. Sementara itu, Widanu bersama Ki Jagatmadya, Eyang Jagatgiri dan Wanarupa pergi ke kerajaan siluman ular demi membebaskan Sukma-Sukma yang telah menjadi korban tumbal dari ritual pesugihan yang banyak dilakukan orang-orang serakah di berbagai tempat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Ratu Siluman Ular tersebut. Dan sementara itu, Abah Uta diminta untuk tetap berada di lembah Jagatmaya bersama Nyai Semala, Sri Kanti, Warijan, dan yang lainnya. Rombongan Sudiro yang tidak menemukan apapun dalam perjalanannya akhirnya diajak ke tempat Eyang Jagatbaruna melakukan pertapaannya untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang kitab Segara Ruksa melalui kitab-kitab lain yang dimiliki oleh Eyang Jagatbaruna. Setauku, kitab Segara Ruksa adalah sebuah kitab terlarang yang sudah berusia ribuan tahun. Semoga saja dengan beberapa kitab yang aku miliki, kita dapat menemukan petunjuk baru tentang kitab tersebut, ujar Eyang Jagatbaruna menjelaskan. Karena aku sangat yakin jika semua yang sedang terjadi ini ada keterkaitannya dengan kitab Segara Ruksa, imbu Eyang Jagatgiri. Di sebuah goa yang memiliki pintu rahasia dan sangat sulit sekali untuk dapat dimasuki oleh makhluk gaib sekalipun, Eyang Jagatbaruna mengajak Sudiro, Gatrapawira dan juga Senopati Banyukumbo untuk membedah dua buah kitab yang ada keterkaitannya dengan kitab Segara Ruksa. Dan sebagai makhluk yang sudah hidup ratusan tahun lamanya, Senopati Banyukumbo pun mulai membuka kitab bernama Mahitala. Dan sungguh di luar dugaan mereka semua, kitab Mahitala yang berada di tangan sosok makhluk gaib berwujud manusia dengan cangkang keras di bagian punggungnya itu mulai bersinar sangat terang. Tidak lama setelah itu, sosok Senopati Banyukumbo pun memejamkan kedua matanya dan perlahan tubuhnya diselimuti cahaya kebiruan yang sangat terang. Dan bersama dengan itu, Senopati Banyukumbo pun mengucapkan sesuatu yang membuat Eyang Jagatbaruna sangat terkejut mendengarnya. Segara Ruksa bukanlah sebuah mantra Jaya Kawijayan, bukan juga sebuah ajian sakti mandraguna. Lebih dari itu, Segara Ruksa adalah tempat terkurungnya
Molopubra dan Molotatu, dua makhluk yang akan mencari dan membebaskan tuannya yang bernama Molopati, ujar Senopati Banyukumbo yang kesadarannya saat itu diambil alih oleh sebuah energi besar. Sembah sungkem dari Baruna Eyang. Apakah yang ada di hadapan kami saat ini adalah Eyang Mahatila? Tanya Eyang Jagat Baruna seraya memberi hormat dengan kedua tangan yang berada di bagian dadanya. Benar, benar penjaga lautan dari golongan manusia. Aku adalah Mahatila. Sudah ratusan tahun lamanya aku berada dalam pertapaanku, dan baru saat inilah aku kembali ke alam dunia untuk memberitahu apa yang aku ketahui, jawab Senopati Banyukumbo yang sepertinya kesadarannya sedang berada di bawah pengaruh sosok Mahatila. Kalian harus segera menemukan Segara Ruksa sebelum kitab itu dapat dibuka oleh makhluk-makhluk yang menginginkan kebebasannya di alam nyata dan akan menguasai dua dunia, imbus Senopati Banyukumbo. Lalu, di manakah kitab Segara Ruksa itu berada, Yang? Kami semua belum tahu pasti keberadaan kitab tersebut, ujar Sudiro menanyakan. Aku bisa merasakan energi dari kitab terlarang itu dari sini, dan aku akan menuntun kalian ke tempat Segara Ruksa berada, balas sosok Senopati Banyukumbo. Sementara itu, Widanu, Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Giri dan juga Wanarupa dibuat terkejut sesampainya mereka di kerajaan Siluman Ular. Mereka tidak menyangka jika istana dari Ratu Siluman Ular pemberi pesugihan itu telah dikelilingi oleh ribuan pasukan dengan panji kebesaran yang bersimbolkan ular. Ki Jagat Madya yang tahu akan kekuatan dari kerajaan Siluman Ular itu pun dibuat terheran-heran dengan keberadaan pasukan gaib yang jumlahnya sangat banyak itu. Kerajaan gaib mana yang memilih pasukan sebanyak ini? Gumam Ki Jagat Madya keheranan. Bukankah ini pasukan kerajaan Laut Selatan, Madya? Tanya Eyang Jagat Giri. Bukan Giri. Dilihat dari panji kebesarannya, aku yakin itu bukan pasukan dari kerajaan Laut Selatan, balas Ki Jagat Madya menjelaskan. Tidak lama kemudian, ribuan pasukan gaib yang mengibarkan panji dengan lambang ular hitam itu perlahan bergerak ke arah selatan. Hal itu pun lalu dimanfaatkan oleh Widanu, Ki Jagat Madya dan Eyang Jagat Giri serta Wanarupa untuk menyelinap masuk ke dalam istana yang hanya dijaga oleh beberapa sosok makhluk gaib. Penjara gaib yang mengurung Sukma dari orang-orang yang menjadi korban tumbal pesugihan itu berada di dasar istana ini, Yang, ujar Widanu yang langsung disambut anggukan kepala oleh Ki Jagat Madya. Tanpa mengalami banyak kesulitan, Widanu dan yang lainnya pun dapat dengan mudah masuk ke dalam penjara gaib yang berada di dasar istana kerajaan Ratu Ular tersebut. Dan dengan cepat mereka pun membebaskan Sukma dari orang-orang yang telah lama menghuni penjara gaib tersebut dan menjadi budak di istana gaib itu. Akan tetapi, apa yang sedang dilakukan oleh Widanu, Ki Jagat Madya dan juga Eyang Jagat Giri serta Wanarupa pun diketahui oleh sosok makhluk gaib berwujud ular hitam raksasa yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Widanu yang memiliki kekuatan tinggi pun dibuat terkejut karena tidak dapat mendeteksi kehadiran dari sosok ular yang kulitnya terlihat telah membatu itu. Aku tidak pernah menyangka jika ada 3 manusia serta 1 makhluk gaib yang dapat masuk ke tempat ini dengan mudahnya, ujar sosok ular raksasa yang kedua bola matanya terlihat merah menyala. Benar, aku adalah Jagat Madya dan kau tidak lain adalah Lingganata, sosok ular petapa yang menjadi penjaga istana Ratu Ular ini. Bukan begitu, Ki Lingga? Seru Ki Jagat Madya yang terlihat tetap tenang ketika berhadapan dengan sosok makhluk yang sangat mengerikan itu. Ternyata kau tahu banyak tentang tempat ini. Sekarang katakan, apa tujuanmu datang ke tempat ini selain untuk membebaskan budak-budak yang jiwanya telah terikat perjanjian di tempat ini? Tanya sosok Lingganata sang ular raksasa. Aku melihat ribuan pasukan gaib dengan panji ular mulai berduyun-duyun ke arah selatan. Apakah itu adalah pasukan dari kerajaan pemberi pesugihan ini, Ki Lingga? Tanya Ki Jagat Madya dengan tegas. Aku tidak mengetahui hal itu, Madya.
karena aku hanya bertugas menjaga tempat ini agar tetap aman dan memastikan jika tidak ada orang-orang sepertimu yang dapat keluar dengan selamat dari tempat ini. Balas sosok Lingganata yang langsung saja menyerang Ki Jagat Madya, Widanu, Eyang Jagat Giri, dan Wanarupa. Tidak mau terjadi sesuatu, sosok Wanarupa pun langsung berubah wujudnya menjadi sosok naga besar untuk mengimbangi kekuatan Lingganata sang ular raksasa, dan pertempuran gaib pun terjadi seketika antara dua sosok ular besar yang membuat istana Ratu Ular bergetar hebat. "Pergilah Ki Madya, biar aku yang menahan batu berwujud ular ini," ujar sosok Wanarupa dengan wujud naganya. Dua ular raksasa itu pun berhadapan, saling memandang dengan tatapan mata tajam. Lingganata dengan sisik-sisiknya yang kini sangat berkilauan seperti permata hitam melingkarkan tubuhnya yang besar dan tidak sedikit pun terlihat bergerak. Sementara itu Wanarupa yang kini berwujud naga dengan sisi kemasan mengibaskan ekor panjangnya yang bersinar terang. Sayapnya yang berwarna hijau membuat sosok Wanarupa terlihat sangat gagah dan juga menakutkan. Pertarungan pun dimulai dengan serangan cepat dari Lingganata yang melesat maju. Sosok ular besar itu berusaha membelit Wanarupa dengan tubuhnya yang kuat. Wanarupa dengan kekuatan naga yang memiliki kesaktian tinggi menghindar dan mengeluarkan semburan api yang membakar udara sekitar. Panasnya api itu membuat istana Ratu Ular mulai retak dan bergetar hebat. Lingganata tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, ia mengeluarkan energi petir yang berputar-putar di atas mereka. Lalu petir tersebut menyambar turun mengenai tubuh Wanarupa yang mengaum kesakitan. Tidak mau begitu saja dikalahkan dengan mudah, Wanarupa pun mengibaskan sayapnya yang besar hingga menciptakan angin kencang yang sungguh membuat keadaan semakin berbahaya. "Hentikan, hentikan, jangan kau hancurkan tempat ini, naga sialan," seru Lingganata yang melesat mundur dari pertarungan tersebut. "Apa kau ingin kita semua binasa di tempat ini?" tanya sosok ular hitam yang kala itu kulitnya terlihat semakin berkilauan. "Bukan kita, tapi aku hanya bermaksud mengeburmu di sini Kilingga," balas Wanarupa dengan tegas. Menyadari jika Wanarupa dan juga Ki Jagat Madya serta Widanu dan Eyang Jagat Giri sudah memiliki rencana lain, mau tidak mau sosok Lingganata pun mengendurkan serangannya dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di istana yang dijaganya itu. Lingganata dengan nafas yang masih berat akibat pertempuran tadi perlahan merubah wujudnya kembali menjadi manusia setengah ular yang terlihat sangat gagah. Ia menatap Wanarupa yang kini juga sudah kembali ke wujud aslinya serta Ki Jagat Madya, Widanu, dan Eyang Jagat Giri dengan mata yang penuh penyesalan. "Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada pertempuran kita yang harus kalian ketahui." Lingganata memulai apa yang tadi enggan untuk disampaikannya. "Istana ini yang seharusnya menjadi tempat kedamaian, tapi telah menjadi sarang kekuatan gelap yang tumbuh tanpa aku sadari," imbus sosok Lingganata menjelaskan lagi. "Kekuatan gelap apa yang kau maksud Kilingga?" tanya Ki Jagat Madya yang merasa sangat penasaran. "Sejak beberapa purnama yang lalu, aku merasakan adanya energi jahat yang menyusup ke dalam istana ini. Awalnya, aku pikir itu hanyalah sebuah gangguan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan itu semakin besar dan kuat hingga dapat menguasai bagian terpenting di dalam istana ini. Energi gelap itu tampaknya berasal dari sebuah kitab kuno yang memiliki energi sangat dahsyat yang disimpan di ruang rahasia istana ini," balas Lingganata menjelaskan. "Apakah kitab itu bernama Kitab Segara Ruksa Eyang?" tanya Widanu penasaran. "Benar, benar sekali. Tapi maaf, sungguh terlarang bagiku untuk menyebutkan nama kitab itu," balas sosok Lingganata. Ki Jagat Madya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah gaib pun tampak berpikir keras. Dia tidak pernah menyangka jika kitab Segara Ruksa sebenarnya berada di tempat ini dan bukan berada di Istana Laut Selatan. "Lalu bagaimana kitab itu bisa berada di Kerajaan Laut Selatan?" tanya Ki Jagat Madya.
Semuanya berawal dari kecerobohan Dewi Anggari yang hanya memiliki pengetahuan sedikit tentang kitab terlarang itu. Namun ia mengira dapat menguasai dua alam dengan kitab tersebut. Jawab Kilingganata dengan wajah tertunduk seolah menyesali apa yang telah terjadi. Menurut apa yang diceritakan oleh Kilingganata, sosok Dewi Anggari yang merupakan ratu pewaris tahta kerajaan siluman ular itu mengetahui adanya kitab Segara Ruksa di sebuah tempat rahasia yang berada di istananya itu dari sosok Pati Naga Pawana. Ya, Pati Naga Pawana adalah sosok yang awalnya ingin mempersunting Dewi Anggari dan menyatukan kerajaan Laut Selatan dengan istana siluman ular. Akan tetapi kebusukan dari Pati Tirta Pawana pun terungkap setelah ia berhasil mendapatkan kitab Segara Ruksa. Dewi Anggari pun menyesali semua yang telah terjadi. Dia merasa jika kitab Segara Ruksa adalah harta terbesar yang berada di dalam istananya, dan dia pun berjanji akan merebutnya kembali dari tangan Pati Tirta Pawana. Pati yang seharusnya menjadi sosok yang memberikan contoh baik kepada para punggawa kerajaan yang lain itu malah menjadi sosok yang terlihat sangat serakah. Pati Tirta Pawana bahkan tidak segan untuk mengkhianati sang ratu demi menguasai kitab terlarang itu, ujar Kilingganata menjelaskan. Jadi, sebelum dia datang menyerang lembah Balulang, ternyata dia sudah membuat masalah besar di beberapa tempat. Tapi aneh, mengapa sang ratu masih saja membelanya? Ujar Eyang Jagadgiri penuh tanda tanya. Itu disebabkan oleh sebuah ilmu terlarang yang dapat mempengaruhi hati dan juga pikiran dari sosok makhluk gaib. Dan karena hal itulah sang ratu penguasa Laut Selatan sangat mendukung Pati Tirta Pawana, karena sang ratu yang terkenal welas asih itu sudah dikendalikan oleh kekuatan lain yang lebih besar, balas Kilingganata yang membuat Ki Jagat Madya dan Eyang Jagadgiri terkejut mendengarnya. Apakah mungkin sosok makhluk yang dikenal memiliki kesaktian tinggi itu dapat dengan mudah dikendalikan, Kilingga? Balas Ki Jagat Madya penasaran. Apa kau lupa, Ki Madya, bahwa di atasnya langit masih ada langit yang lain? Balas Kilingganata yang membuat Ki Jagat Madya menghela nafas panjangnya. Kita harus mendapatkan kitab itu sebelum kekuatan gelap lainnya dapat membuka isi dari kitab terlarang itu, ujar Eyang Jagat Madya. Walau sudah sedikit terlambat, tapi sepertinya masih ada celah untuk mendapatkan kitab itu, karena ribuan pasukan gaib yang berduyun-duyun ke arah selatan tadi adalah pasukan gabungan dari Kerajaan Laut Utara, Gerbang Laut Timur, dan Gerbang Laut Barat. Mereka akan merebut paksa kitab itu sekaligus membebaskan Dewi Anggari yang kini menjadi tahanan Kerajaan Laut Selatan karena dianggap telah berkhianat, ujar Kilingganata menjelaskan. Mengapa semua kerajaan gaib membantu istana siluman ular, yang tanya Widanu yang juga mewakili pertanyaan Ki Jagat Madya dan yang lainnya? Karena mereka semua juga menginginkan kitab tersebut. Tapi saat ini mereka hanya berdalih membantu istana siluman ular. Dan aku yakin perang besar berkepanjangan akan segera pecah jika kitab itu dibiarkan berada di permukaan, balas Kilingga menjelaskan. Seluruh kerajaan gaib yang berada di Nusantara ternyata telah mengetahui kitab Segara Ruksa yang konon menyimpan kekuatan besar dan akan membuat pemilik kitab tersebut menjadi penguasa dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib. Akan tetapi tidak ada yang tahu pasti bahaya besar yang sebenarnya ada di dalam kitab tersebut. Ketika perbincangan masih terjadi antara Kilingga, Ki Jagat Madya, dan Eyang Jagadgiri serta Widanu dan juga Wanarupa, tiba-tiba saja Sudiro bersama Eyang Jagat Baruna, Gatra Pawira, dan Senopati Banyu Kumbo datang di tengah-tengah mereka. Maafkan atas kelancangan kami, Ki, ujar Sudiro sambil memberi hormat kepada Kilingganata. Aku tidak menyangka jika hari ini aku akan kedatangan manusia-manusia yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi bersama para perewangannya,
ujar Kilingganata dengan senyum wibawanya. Jangan terlalu merendahkan diri sendiri, Lingganata. Seru Eyang Jagat Baruna yang terlihat sangat akrab dengan sosok manusia bertubuh ular hitam itu. Baruna, kau datang pada saat yang tepat, balas Kilingganata dengan senyum yang sama. Bukan aku, Lingga, tapi kita semua. Kita bertemu di saat yang tepat dengan tujuan yang sama saat ini, balas Eyang Jagat Baruna. Kalau begitu, aku akan membuka semua yang aku ketahui tentang kitab terlarang itu. Tapi aku berharap jika kalian akan membawa kembali kitab itu ke tempat ini dan mengembalikannya ke tempat asal, karena setelah kitab itu kembali, akulah yang akan menjaga kitab itu dengan ajian Selo Ireng milikku, ujar Kilingganata dengan penuh keyakinan. Setelah menceritakan sebab musabab tentang munculnya kitab Segara Ruksa ke permukaan dan sangat mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Patih Tirtapawana, Lingganata pun menawarkan bantuannya untuk membawa Sudiro, Widanu, Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Baruna dan juga Eyang Jagat Giri serta Gatrapawira, Senopati Banyukumbo, Wanarupa dan Wanageni pergi ke Istana Laut Selatan dengan aman. Kilingganata menjamin jika dirinya dapat mengantarkan semua yang ada di tempat itu dengan selamat untuk merebut kitab Segara Ruksa dan membawanya kembali ke Istana Siluman Ular untuk nantinya dikembalikan ke tempat asal. Mendengar tawaran dari Kilingganata, Sudiro dan yang lainnya saling beradu pandang mencoba untuk memahami dan mempertimbangkan segala risiko serta keuntungan dari tawaran tersebut. Akan tetapi, Eyang Jagat Baruna dengan bijaksananya pun langsung menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan. Baiklah, Kilingganata, kami menerima tawaranmu itu dan kami juga menyanggupi permintaanmu itu, ujar Sudiro dengan tekad yang bulat. Tentunya, perjalanan ini akan penuh dengan bahaya. Namun demi mengembalikan keseimbangan, kita harus melakukannya, imbu Sudiro dengan tegas. Baiklah, kita akan segera berangkat, balas Kilingganata sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Setelah semua siap, Kilingganata pun terlihat merapalkan sebuah mantra dan tubuhnya kembali menjadi seekor ular hitam besar yang sisiknya sangat berkilau. Sosok ular besar tersebut mulai mengelilingi Sudiro dan yang lainnya sebelum berdiri dalam posisi membentuk lingkaran hingga tubuh mereka tertutup oleh tubuh besar dari Kilingganata. Hanya dalam hitungan detik, Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri dan Ki Jagat Madya serta Gatrapawira, Senopati Banyukumbo, Wanarupa dan Wanageni merasa seolah-olah terhisap ke dalam pusaran energi yang sangat besar. Udara di sekitar mereka berubah dan suasana terasa sangat hening dan menakutkan. Akan tetapi ketika pusaran energi tersebut berhenti, mereka pun mendapati diri mereka berdiri di sebuah tempat megah yang berbeda dari sebelumnya. Kita sudah sampai, bersiaplah, karena pengganti Patih Tirtapawana pasti telah menyiapkan penjagaan ketat, ujar Kilingganata yang telah kembali ke wujud manusia setengah ular. Eyang Jagat Baruna yang memiliki koneksi mendalam dengan elemen air merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan dari sosok penjaga keseimbangan antara lautan dengan daratan itu terlihat meningkat dengan sangat pesat dengan terlihatnya cahaya kebiruan yang mulai menyelimuti tubuhnya. Ada energi gelap yang sangat kuat sekali di sini, ujar Eyang Jagat Baruna dengan suara rendah. Kita harus berhati-hati dan bersiap untuk sebuah pertempuran, imbu Eyang Jagat Baruna lagi. Setelah kalian mendapatkan kitab itu, kembalilah ke tempat ini dan aku akan membawa kalian keluar dengan selamat dari tempat ini, seperti aku membawa kalian semua menuju tempat ini, ujar Kilingganata yang perlahan tubuhnya menghilang. Sudiro dan Eyang Jagat Baruna pun mulai melangkah perlahan di depan Ki Jagat Madya dan yang lainnya. Perlahan-lahan mereka pun sudah melewati gerbang besar yang dihiasi dengan ukiran naga laut. Akan tetapi
Setibanya mereka di sebuah tempat yang terlihat sangat indah, mereka melihat pasukan yang berjaga di sepanjang jalan menuju ruang utama istana. Senopati Banyukumbo pun tiba-tiba mengambil posisi di depan sosok yang kini kesadarannya telah diambil alih oleh sosok Mahatila, memberikan isyarat kepada yang lain untuk bersiap. Dengan ketenangan dan ketangkasan, mereka mulai menyelinap di antara bayang-bayang untuk menuju ke sebuah tempat di mana kitab Segara Ruksa tersebut disimpan. Namun, mereka pun tidak bisa menghindari pertempuran dengan sekelompok penjaga yang memiliki kewaspadaan tinggi, dan pertarungan tidak dapat terhindarkan lagi kala itu. Dengan cepat, Sudiro dan yang lainnya pun menunjukkan kesaktian mereka. Walaupun jumlah prajurit sangat-sangat banyak, tapi mereka tidak dapat menandingi kesaktian yang dimiliki oleh Sudiro serta yang lainnya. Setelah menghabisi para penjaga yang berada di dalam istana Laut Selatan, Sudiro dan yang lainnya pun kembali mengikuti langkah dari Senopati Banyukumbo yang terus berjalan dengan tenang ke sebuah tempat. Dan ketika mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan yang tertutup oleh pintu besar dengan simbol naga yang berkilauan, Senopati Banyukumbo menganggukkan kepala seraya memberitahu jika di dalam ruangan itulah kitab Segara Ruksa berada. Akan tetapi, Sudiro dan Widanu serta Eyang Jagat Baruna dan Ki Jagat Madya dibuat terkejut ketika Gatra Pawira dan Wana Geni serta Wana Rupa berhasil membuka pintu besar yang ada di hadapan mereka. Tanpa mereka duga sebelumnya, mereka pun bertemu dengan sosok Patih Tirta Pawana yang berdiri dengan angkuh di atas sebuah altar yang megah dengan memegang kitab Segara Ruksa. Kedua mata dari sosok yang memiliki kesaktian sangat tinggi itu terlihat merah menyala, menggambarkan kebencian mendalam akan suatu hal. Aku tidak menyangka jika kalian berani datang ke sini, ujar sosok Patih Tirta Pawana yang suaranya terdengar menggema di seluruh ruangan. Kalian pasti terkejut bukan? Melihat aku masih berdiri tegak saat ini. Imbu Patih Tirta Pawana seolah mengejek Sudiro dan yang lainnya. Bagaimana mungkin makhluk itu masih hidup? Bukankah kau telah membunuhnya, Danu? Tanya Sudiro yang terlihat geram sambil terus memandang ke arah Patih Tirta Pawana. Danu sendiri tidak tahu, Pak. Tapi Danu yakin jika yang Danu musnahkan saat itu adalah sosok yang berdiri di atas altar itu, balas Widanu yang kini kedua matanya terlihat berkilauan. Tahan dulu, Le. Biar Bapak yang akan menghukum makhluk rusak itu, balas Sudiro yang merubah posisi berdirinya dan mulai mengeluarkan energi Sindung Geni miliknya. Secepat kilat, Sudiro pun melesat ke arah Patih Tirta Pawana. Tanpa menunda lagi, pemilik ajian Sindung Geni itu langsung bertiwi krama dengan sosok Tirta Bagya yang terus bersemayam di dalam tubuhnya. Sontak, hanya dalam waktu singkat, wujud Sudiro pun berubah menjadi makhluk mengerikan berwarna merah kehitaman dengan dua tanduk runcing yang keluar dari dahinya. Patih Tirta Pawana yang sebelumnya pernah bertarung melawan Sudiro pun hanya tersenyum. Dia terlihat mundur beberapa langkah, namun dengan cepat mengibaskan tangannya yang sudah terisi energi besar yang sangat mematikan itu. Tanpa dapat menghindar lagi, tubuh Sudiro pun terpental hanya dengan satu kali serangan dari Patih Tirta Pawana. Dan hal itu tentunya membuat Widanu serta yang lainnya merasa sangat khawatir dibuatnya, mengira jika lawannya telah tumbang. Sosok Patih yang memiliki kesaktian tinggi itu langsung tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi tawanya segera menghilang ketika ajian Sindung Geni dari sosok Sudiro yang lain yang tiba-tiba muncul dari arah belakang sang Patih berhasil mengenai punggung dari sosok tersebut dan membuatnya hilang dari tempatnya berada. Dengan teriakan menggelegar, Sudiro kembali menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap pukulan dan tendangannya membawa kekuatan dahsyat, membuat tempat di sekitar mereka bertarung bergetar. Patih Tirta Pawana tidak terlihat di mata Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Baruna dan Eyang Jagat Giri serta Gatra Pawira dan Senopati Banyukumbo serta Wana Rupa dan Wana Geni pun terus berusaha menghindar dan membalas serangan mematikan yang dilancarkan oleh Sudiro.
Apa yang telah dilakukan oleh ayahmu, Danu? Tanya Ki Jagat Madya penasaran. Bapak sedang menyerang Pati Tirta Pawana dengan kekuatan yang sangat besar, Yang. Walau kita tidak dapat melihat sosok Pati Tirta Pawana, tapi Bapak dapat dengan jelas merasakan energinya dan Bapak terus menyerangnya. Ujar Widanu menjelaskan, Pati Tirta Pawana kemudian menggunakan kekuatan gaibnya memanggil energi besar dari air laut yang diwujudkan menjadi sebuah energi berwarna biru untuk dapat segera merobohkan Sudiro. Dan benar saja, dengan satu gerakan tangan, ia mengarahkan pusaran energi tersebut ke arah Sudiro hingga membuat Sudiro terpental untuk kedua kalinya. Tawa dari Pati Tirta Pawana kembali terdengar menggema ketika melihat Sudiro terjungkal hanya dengan satu kali serangannya. Akan tetapi, sosok Sudiro yang terkena kekuatan besar itu bukanlah sosok Sudiro yang sebenarnya, karena setelah bertiwikrama dengan Tirta Bagya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sabandung Hiji hingga membuat tubuhnya menjadi dua dan bergantian menyerang Pati Tirta Pawana yang diketahuinya memiliki kesaktian sangat tinggi. Aku bukanlah lawan kalian, makhluk rendahan. Seru Pati Tirta Pawana dengan suara menggema. Sebaiknya kalian semua jadi pengikutku dan bersama-sama kita akan menguasai dunia nyata dan juga alam gaib. Imbus sosok yang sama sekali tidak menunjukkan perubahan wujudnya untuk meningkatkan kekuatan. Sudiro yang sudah mulai kehabisan tenaga pun melesat ke arah Widanu serta yang lainnya. Dengan sangat cepat, sosok Sudiro yang bertubuh merah kehitaman itu berdiri tepat di hadapan Widanu. Hal itu pun sepertinya sudah direncanakan oleh Sudiro dan juga Widanu yang dapat berkomunikasi dengan baik melalui batinnya. Tangan Widanu terlihat menempel di bagian punggung ayahnya dan dengan cepat ia mengaliri tubuh ayahnya itu dengan energi pancawara. Asap putih disertai dengan kilauan cahaya merah pun terpendar dari tubuh Sudiro dan tiba-tiba saja sosok Sudiro pun terlihat menjadi dua dengan kekuatan yang terasa sangat-sangat besar. Ilmu apa yang mereka gunakan itu, Baruna? Tanya Yang Jagat Giri yang dibuat terkesima dengan kekuatan milik Sudiro. Itu adalah sebagian energi Pancawara, Giri. Lihatlah, bapak dan anak itu kini menjadi sosok yang sama. Sama-sama mengerikan. Saud Ki Jagat Madya menjawab apa yang menjadi pertanyaan di hati Yang Jagat Giri. Melihat ancaman besar yang kini sedang dihadapinya, Pati Tirta Pawana pun terlihat mulai merapal sebuah mantra seperti tidak ingin dikalahkan dengan mudah. Pati Tirta Pawana langsung berubah wujudnya menjadi manusia dengan tubuh naga hijau lengkap dengan kedua sayap yang membentang lebar. Sisik-sisik hijau di tubuhnya berkilauan dengan diselimuti energi besar dan suara geraman yang menggema menambah kesan mengerikan pada sosok barunya. Sudiro sempat terkejut kala melihat perubahan wujud pada sosok lawannya itu, karena yang diketahui oleh Sudiro, Pati Tirta Pawana hanya dapat berubah menjadi seekor naga besar. Namun walaupun begitu, dia tidak sedikit pun gentar, apalagi dirinya kini sudah mendapatkan energi Pancawara milik Widanu dan juga akan bertarung bersama Widanu yang sudah merubah wujudnya sama persis seperti wujud Sudiro kala itu. Walau tahu jika Pati Tirta Pawana semakin berbahaya, namun Sudiro telah memiliki siasat bersama Widanu dan dengan tekad bulat, Sudiro pun kembali memfokuskan energinya pada ajian Sindung Geni yang akan dikirim ke dalam tubuh Pati Tirta Pawana. Sementara Sudiro sedang menyiapkan ajian Sindung Geni, Widanu yang berwujud sama seperti Sudiro pun langsung melesat dengan cepat ke arah Pati Tirta Pawana. Setelah tubuh Widanu berada di dekat tubuh naga dari Pati Tirta Pawana, api besar tiba-tiba menyala dan menyelimuti tubuhnya Pati Tirta Pawana yang kini berwujud naga hijau pun tak ingin menunggu. Dia langsung melesat ke arah Widanu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sayapnya mengepak keras menciptakan angin kencang yang membuat gelombang energi besar bergulung-gulung ke arah Widanu. Dengan kekuatan barunya itu, Pati Tirta Pawana melancarkan serangan dengan cakarnya yang tajam dan nafasnya yang mengeluarkan semburan air beracun.
Widanu yang berwujud sama persis seperti Sudiro pun terus menghindari serangan-serangan itu dengan gesit, namun serangan dari Pati Tirta Pawana sangatlah cepat dan kuat hingga akhirnya salah satu cakaran Pati Tirta Pawana berhasil mengenai bagian tubuh Widanu dan membuatnya terpental beberapa meter ke belakang. Sosok Sudiro yang asli pun melesatkan ajian Sindung Geni dari kejauhan, sementara Widanu yang tadi terpental kembali berdiri lagi walau terdapat luka besar di tubuhnya. Walaupun begitu, Widanu malah terlihat tersenyum ke arah Pati Tirta Pawana. Senyuman penuh tanda tanya itu seolah menggambarkan jika siasat yang dilakukan bersama ayahnya itu telah berhasil, akan tetapi sang Pati tidak mempedulikan hal itu dan kembali menyerang tubuh Widanu yang kini sudah terlihat lemah. Dalam sekejap, api yang menyala di tubuh Widanu berubah menjadi terang dan panas, dan dengan keberanian yang sungguh luar biasa, Widanu menangkap tubuh Pati Tirta Pawana lalu mencengkrama dengan kuat sambil membuka paksa mulut dari manusia bertubuh naga hijau tersebut. Pati Tirta Pawana pun mengeluarkan raungan keras, mencoba melancarkan serangan balik dengan kekuatan penuh. Ia mengeluarkan semburan air beracun yang sangat kuat, namun Widanu terus saja membelenggunya. Sementara itu, ajian Sindung Geni berkekuatan besar mulai melesat ke arah mulut Pati Tirta Pawana, dan setelah ajian itu masuk ke dalam tubuhnya, Widanu langsung menghujamkan tendangan yang sangat keras dari arah bagian tubuh belakang sang naga hingga sosok itu tersungkur dengan keras. Kekuatan ajian Sindung Geni milik Sudiro pun berhasil masuk ke dalam tubuh Pati Tirta Pawana, dan dalam beberapa saat tubuh naga hijau tersebut terbakar dengan dahsyat, mengeluarkan api yang menyala-nyala hingga hanya menyisakan debu serta kepulan asap hitam. Pati Tirta Pawana yang penuh dengan kekuatan jahat itu akhirnya lenyap karena tak mampu menahan panasnya ajian Sindung Geni milik Sudiro. Sudiro dan Widanu pun berdiri dengan nafas yang masih ternganga, memandangi sisa-sisa pertempuran di sekelilingnya. Api pun mulai mereda dan keheningan menggantikan suara gemuruh yang tadi terdengar. Kemenangan akhirnya dapat diraih. Namun Sudiro dan Widanu tahu bahwa permasalahan belum juga selesai karena mereka masih berada di Istana Laut Selatan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Ini keren banget. Semakin keren dan semakin seru. Jadi kitab Segara Ruksa ini semua makhluk ingin menguasainya. Terutama makhluk gaib yang mana dengan kitab ini disinyalir siapapun yang bisa memiliki dan mempelajari kitab tersebut maka akan bisa menguasai dua dunia ya, alam gaib dan alam nyata. Maka dari itu menjadi rebutan kitab ini luar biasa sekali. Semakin seru ya perjalanan mencari kitab Segala Ruksa. Di sini juga Widanu mulai menunjukkan nih dia berduet dengan Sudiro ya, berduet dengan Sudiro untuk bisa mengalahkan Pati Naga Pawana, dan dia masih hidup lagi ternyata, rupanya luar biasa sekali. Semakin seru aja untuk Mas Untung, ditunggu lagi untuk kelanjutannya. Jangan lama-lama dong Mas Untung. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Bercerita kami upload di setiap hari ya teman-teman, setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri, pengalaman keluarga ya, atau lingkungan sekitar juga boleh.
Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya teman-teman, untuk pengirimannya bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui bentuk tulisan, bisa melalui bentuk rekaman suara atau audio, boleh. Pokoknya senyaman teman-teman aja. Dan bagi teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Dan mari kita ambil hikmah-hikmah baik dari kisah Sudiro barusan, dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.